Terus Pak. supaya aku mendapat bagian dalamnya. Iya. Ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan Dalam gelanggang pertandingan. Terus. semua peserta turut berlari? Iya. Jadi semua peserta turut berlari. Dengan kata lain, tidak boleh yang tidak ikut bertanding. Semua orang yang hidup di dunia ini ditempatkan Tuhan di sini di dunia ini untuk masuk dalam sebuah pertandingan. Masuk dalam sebuah pertandingan. Anda suka atau tidak suka, saudara dituntut harus bertanding. Kan menang atau kalah. Tapi kalau kalah, selesai semua. Nggak bisa mengulangi lagi. Suka atau tidak suka, dalam pertandingan ini kita harus rebut kemenangan. Kalau kita nggak sampai menang, kalah, konyol saudara. Kalau nggak kita sampai kepada tujuan sorga, nggak ada di tengah-tengah antara sorga dan neraka. Di sini nggak ada. Kalau nggak masuk, terlempar ke neraka. Kalau nggak sampai ke sorga, masuk ke dalam api neraka. Kalau menang, puji Tuhan. Kalau kalah, gagal total. Maka hidup ini tidak bisa tidak, harus memilih hanya satu. Masuk dalam pertandingan dan merebut kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 25. Ayat 2, ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Stop dulu. Poin yang kedua dalam pertandingan yang sangat perlu. Pertama, jangan takut. Yang kedua, menguasai dirinya. Menguasai dirinya. Karena banyak orang kalah bukan melawan musuh, melawan dirinya sendiri udah kalah. Misalkan kalau dia pelari, ya, belum lari udah gini-gini, udah kalah itu saudaraku. Sudah ketakutan dulu. Lihat garis finish, sudah nggak berani untuk melari untuk menempuhnya. Sama dengan olahraga-olahraga yang lain. Jadi poin yang kedua, menguasai diri. Poin yang ketiga, ayat 26. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Ya. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi yang ketiga saudara, harus punya tujuan yang benar. Jangan takut. Ini poin yang pertama saudara. Yang kedua, kuasai diri. Yang ketiga, punya tujuan hidup yang benar. Sasarannya untuk mendapatkan mahkota abadi. Dan yang keempat, ayat 27. Ayat 27. Ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya. Yang keempat, yang terpenting, melatih tubuh ini. Ya. Ada latihannya. Dalam sebuah pertandingan, yang pertama jangan takut. Yang kedua, kuasai diri. Yang ketiga, punya tujuan yang tepat. Yang keempat, jangan lupa melatih diri. Kadangkala melatih diri ini lebih lama, saudara.
Mungkin bertandingnya cuma 1 jam, tapi latihannya sampai bertahun loh. Ya, orang kalau latihan lari itu kadang sejak kecil, ya, masih umur-umur ya kanak-kanak saya katakan sudah dilatih berlari, juga berenang begitu. Ya, apalagi kalau pertandingan tari balet itu ya. Itu untuk melenturkan otot-ototnya biar bisa ketemu, biar bisa kakinya lurus. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Supaya otot-ototnya itu tidak kaku, tidak tegang. Bisa lentur seperti karet. Apa yang dibutuhkan? Latihan. Jadi penyertaan Tuhan sangat kita butuhkan. Terutama ketika kita berhadapan dengan sebuah pertandingan. Tanpa penyertaan Tuhan. Makanya bangsa Israel berkata, mereka berkabung mendengar ancaman itu. Karena mereka tahu gak guna, semua gak guna. Maka mereka sampai tidak lagi memakai perhiasan mereka. Karena mereka selama ini anggap akibat dari perhiasan inilah mereka bisa membuat lembu emas. Sekarang gak guna bagi mereka karena Tuhan berikan ancaman. Aku tidak akan menyertai kamu lagi. Sadarkah kita saudara sampai hari ini ancaman itu masih ada? Saudara yang hidup di zaman akhir ini jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak akan menyertai kamu lagi. Saya berkali-kali mengingatkan kita baik Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus. Di mana Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita akan segera berhadapan dengan akhir zaman. Ada 5 kesukaran yang akan dihadapi manusia pada permulaan penderitaan. Dan 5 kesukaran ini puncaknya disebut aniaya. Yang pertama runtuhnya kebanggaan manusia. Yang kedua perang. Yang ketiga ya, penyesatan ada di mana-mana. Ya. Yang keempat, terjadinya gempa bumi. Dan juga penyakit sampar dan kelaparan. Yang kelima, aniaya. Ini belum antikris ya, belum. Ya. Ini akan mengingatkan seluruh manusia di bumi ini. Lewat permulaan penderitaan ini. Supaya manusia sadar bahwa manusia tanpa penyertaan Tuhan tidak akan mungkin mampu melewati 5 persoalan ini. Tidak mungkin. Ya. Ke depan ini saudara, kelaparan yang akan terjadi bukan kelaparan main-main loh. Ini kelaparan yang akan betul menjadi kenyataan. Dan sudah Tuhan ingatkan lewat firman, bukan 1 kali 2 kali. Zamannya Abraham pernah terjadi kelaparan. Zamannya Ishak pernah terjadi kelaparan. Zamannya raja-raja pernah terjadi kelaparan. Kalau zamannya raja-raja ngeri saudaraku. Sampai orang menyembelih anak sendiri untuk bisa makan. Dan puncaknya akhir zaman akan terjadi kelaparan. Siapa yang bisa mengatasi persoalan ini? Kalau tidak disertai Tuhan. Salah satu contoh zamannya Yusuf pernah terjadi.
Andai kata Yusuf tidak disertai Tuhan, dunia, seluruh dunia mengalami kelaparan. Dan pada waktu itu orang percaya pun kena. Yakub kan bangsa pilihan Tuhan. Anak-anak Yakub adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, tetap juga kena kelaparan. Jangan bilang, oh kami orang Kristen gak akan kena, siapa bilang. Selama Anda di muka bumi ini, selama saya dan saudara ada di bumi ini, Alkitab digenapi, semua kena. Hanya perbedaannya, bagi orang yang di dalam Tuhan ada jalan keluar. Bagi Yusuf ada jalan keluar. Andai kata tidak ada Yusuf, dunia tidak punya jalan keluar. Sebenarnya tujuan utama jalan keluar ini adalah untuk umat Tuhan. Supaya jangan punah umat Tuhan. Supaya ada orang yang tetap memuji menyembah Tuhan. Tuhan gak punahkan. Saya selalu mengatakan, bahwa pembelaan Tuhan nyata dalam hidup kita kalau Anda dan saya masih tetap komitmen menjadi penyembah Tuhan dengan benar. Karena ibadah saudara, karena penyerahan diri saudara, karena pengikutan saudara kepada Tuhan, Tuhan masih memberikan jalan keluar untuk kita semua. Amin. Saya yakin saudara, makanya Tuhan siapkan Yusuf untuk memberi jalan keluar. Sebenarnya jalan keluarnya Tuhan mau berikan pertama untuk bukan hanya menolong orang Mesir, menolong Yakub dan anak-anaknya. Itu tujuan Tuhan. Sebab Tuhan tidak izinkan orang-orang pilihan Tuhan itu binasa semua. Jadi Tuhan siapkan jalan keluar. Tetapi gara-gara Yusuf dan orang tuanya dan saudara-saudaranya, Mesir tertolong. Mesir tertolong. Kenapa? Tuhan sudah rencanakan Yusuf harus dijual ke Mesir untuk mempersiapkan ada satu jalan keluar pada masa kelaparan. Jadi tujuannya ada kaitannya dengan Yakub, ada kaitannya dengan saudara-saudaranya. Jadi dunia diberkati, sama dengan saudara. Karena iman saudara, karena penyertaan Tuhan bagi saudara, bukan hanya saudara yang diberkati, keluargamu diberkati. Aminkan dulu. Gara-gara imanmu, keluargamu diberkati. Sanak saudaramu diberkati. Ayah ibumu diberkati. Adik-adikmu diberkati. Bukankah itu janji Tuhan kepada Abraham? Aku akan memberkati engkau dan membuat engkau menjadi berkat. Tapi seringkali kita nggak sadar bahwa kita ini harus jadi berkat. Jadi berkat di dalam nikah rumah tangga kita. Jadi berkat dalam keluarga kita. Jadi berkat bagi bangsa kita. Jadi berkat bagi kota kita ini. Pokoknya semua harus menjadi berkat. Jadi penyertaan Tuhan kunci utamanya. Sekali lagi penyertaan Tuhan kunci utama. Maka kalau penyertaan Tuhan kunci utama ada 3 poin. Berkat yang Tuhan siapkan. Hasil dari penyertaan Tuhan. Yang pertama, ya. Yang pertama, Roma 8 ayat 32. Ini
bentuk penyertaan Tuhan. Silakan. Ayat 32. Ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Amin. Amin. Saudara yakin Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri? Amin. Terus? Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Jadi Bapa menyerahkan Yesus anaknya bagi kita. Ini apa tujuannya? Supaya dia menyertai hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Dia tidak hanya berikan berkat, tapi dia berikan lebih dari berkat. Anaknya sendiri dia berikan kepada kita. Terus, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? ya, sedangkan anaknya aja dikasih sama kita, apalagi yang lain. Segala sesuatu dikaruniakan kepada kita bersama-sama dengan dia. Dengan kata lain, penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita melalui Kristus Yesus. Maka Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Silakan boleh datang kehancuran. Silakan boleh datang kelaparan. Silakan boleh datang perang. Silakan boleh datang penyakit sampar. Anda tidak perlu takut karena Tuhan menyertai engkau sampai akhir zaman. Haleluya. Kalaupun datang kelaparan, kalau disertai Tuhan, saudara bisa tersenyum. Haleluya. Krisis ekonomi datang, Anda boleh berkata, Tuhan pelihara saya. Tuhan pegang hidupku, Tuhan tolong aku, Tuhan bela aku. Maka di tengah-tengah seperti ini, rebutlah penyertaan Tuhan. Gak usah cari yang lain. Anda rugi besar kalau Anda mencari pertolongan terhadap yang lain di luar Tuhan. Ya. Di luar Tuhan. Carilah pertolongan di dalam Tuhan. Karena Tuhan akan menyertai kita karena Kristus. Amin. Yang kedua, berkat penyertaan Tuhan, hasil dari penyertaan Tuhan. Ayat 33, Roma 8, ayat 33 sampai 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Amin. Siapa yang menggugat orang pilihan Tuhan? Terus. Allah yang membenarkan mereka. Ya, terus. Siapakah yang akan menghukum mereka? Teruskan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Iya. Poin yang kedua. Hasil dari penyertaan Tuhan, kita dibela dan dipelihara. Saudara, kita dibela dan dipelihara. Ingat musuh kita ular. Ular tua itu iblis. Saudara tahu ular nggak ada kelopak matanya. Coba perhatikan ular. Selalu melihat begini. Selalu mengintai hidup kita. Musuh kita harus ditandingi oleh Tuhan sendiri. Kalau musuh kita tidak pernah tertidur, mana ada ceritanya ular tidur? Lagi tidur ular. Nggak ada itu ceritanya. Matanya selalu melihat. Makanya ada pengerja kita malam-malam lewat dari Sungai Jeram, dari bak itu langsung dipatok ular kakinya. Ketok. Walau gelap-gelap. Karena mata ular itu tajam, saudara. Setan itu punya mata yang terus mengintai kita. Ya. Apa yang kita butuhkan?
pembelaan Tuhan. Berkat penyertaan Tuhan lewat pembelaan Tuhan. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ke 6 sebenarnya. Ya. Ini cerita tentang bagaimana pembelaan Tuhan. Silakan. Ayat 1. Ya. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Dari mana? Dari Tuhan. Saudara yakin pertolongan saudara dari Tuhan? Amin. Makanya miliki penyertaan Tuhan. Ya, terus. Yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan saudara dari Tuhan yang jadikan langit bumi. Jadi segala persoalan langit bumi ini mampu diatasi Tuhan karena Dia Sang Pencipta. Saudara dan saya masih ada di bumi. Saya yakin seberat apapun persoalan hidupmu di bumi ini, kalau Tuhan menyertai engkau di sini, saya yakin si Pencipta langit dan bumi itu sanggup menolong kita. Haleluya. Saudara yakin sanggup menolong saudara? Terus, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Tidak akan goyah kaki saudara. Teruskan. Penjagamu tidak akan terlelap. Tidak pernah tidur. Musuh kita nggak pernah tidur. Diimbangi dengan Tuhan kita yang nggak pernah terlelap. Tuhan itu nggak pernah silap. Oh, aku silap, maka kita diserang sama setan. Enggak. Penjaga saudara tidak pernah terlelap. Nggak ada kesempatan silap 1 detik pun dalam menjaga saudara. 1 menit pun, 1 jam pun, apalagi 1 tahun. Si penjaga saudara yang namanya Tuhan tidak pernah terlelap. Yakin dijaga Tuhan? Yakin dijaga Tuhan? Dijaga Tuhan hidupmu, anak-anakmu, bisnismu, nyawamu. Tadi saya ngomong sama Willy, kalau orang mau mati, nggak usah sakit pun mati juga. Nah itu. Kalau udah waktunya Tuhan bilang. Saya kasih contoh nenek saya bilang, nenek saya matinya nggak sakit. Dia tahu kapan dia mati. 1 kali pernah dia mati, hidup lagi. Papa saya yang ketakutan. Kok udah mati hidup lagi. Udah semalam-malaman mati, pagi-pagi bernapas lagi. Di mana aku, kata nenek saya. Ya, di sini kata bapak saya. Bapak saya sudah suruh saudara-saudaranya datang dari kampung. Udah datang saudara. Hidup lagi. Lalu papa saya tanya sama nenek saya, kenapa kau hidup lagi? Iya, disuruh penjaga sorga itu aku pulang dulu. Nggak boleh kau masuk. Padahal ada temannya katanya di situ. Ya, udah duluan di situ. Kulihat tawanku itu udah di situ, dia enak-enak kadang pakai baju putih.